Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jangan lombok ijo. Rasanya enak banget. Sajian ini mirip sama resep yang waktu itu aku bikin oblok-oblok tempe bosok, cuman ini nanti kita tambahkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau tambahkan ada terong ungu boleh, mau terong ijo juga boleh. Ini kita potong-potong, setelah dipotong-potong ini kita rendam pakai air biar nanti nggak terlalu biru. Kemudian di sini aku mau tambahkan tempe. Ini tempenya aku pakai tempe yang kemarin. Kemudian kita potong-potong. Nah, ini mau aku tambahkan juga pete. Kemudian di sini mau aku tambahkan lagi kerupuk ramba atau yang biasa aku bilang itu kerupuk krecek. Kemudian sekarang kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya kita pakai lombok ijonya yang banyak. Namanya juga jangan lombok ijo ya. Kemudian ini lombok ijonya mau kita iris-iris. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas nanti boleh ditambahkan cabai rawit hijau boleh, mau cabai rawit merah juga boleh. Kemudian di sini mau aku tambahkan juga ada brambangnya. Kemudian nggak ketinggalan di sini aku mau pakai bawang putihnya juga, kita iris-iris. Dan ada lombok bawang brambang di sini juga aku mau tambahkan lagi laos atau lengkuasnya. Ini pakai sedikit aja. Kemudian kita iris-iris juga dan godong salamnya nggak boleh ketinggalan biar nanti makin wangi lagi. Nah, sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai layu. Kemudian masukkan daun salam dan juga lengkuas. Tadi daun salamnya masih seger banget karena aku tempatnya di sebelah rumah Flavis, jadi masih seger banget. Kemudian kalau sudah wangi, kita baru cemplungin tempenya. Kemudian di sini cemplungin sak terong-terongnya sekalian, aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau misalnya sudah rata, di sini kita akan siram dengan santannya. Ini santannya tadi aku boleh meres dari kelapa sendiri ya, jadi rasanya itu lebih seger, terus ada manis-manis kebiye gitu kalau misalnya santan hasil meres sendiri. Kemudian di sini mau tambahkan gula Jawa, kemudian ada garam. Kalau mau tambahkan penyedap juga boleh. Mau tambahkan kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, itu boleh banget. Nah, ini kita masak sampai nanti mateng, santannya juga udah tanek, baru kita cemplungin kerupuk rambaknya atau kerupuk kreceknya. Kemudian kita masak lagi, nanti biarkan kerupuk kreceknya sudah empuk. Kalau misalnya sudah empuk dan sudah mau diangkat, di sini kita cemplungin lombok ijonya dan juga peteknya. Bagi Flavis yang nggak suka petek, ini boleh ditiadakan ya. Karena kadang-kadang tuh nggak semua orang suka petek, tapi kalau Flavis kasih yang namanya petek wis doyan banget. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, gurih banget, walaupun nggak pakai miri tapi rasanya tetap buket dan juga gurih. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari oncom. Rasanya enak banget. Nih kita siapkan oncom. Aku pakai oncom yang jenis kecil-kecil. Aku siapkan beberapa bagian. Kemudian kita siapkan lagi bahan lainnya. Nggak ketinggalan nih, mesti ada lenca dan juga ada daun kemanginya. Kemudian di sini kita akan siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang, brambang. Aku pakai cabai rawit ya karena aku mau lebih pedas. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, bisa juga pakai cabai merah yang besar. Jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih cepat menghaluskannya. Kalau sudah halus kita sisihkan. Kemudian di sini kita akan goreng terlebih dahulu oncomnya. Gorengnya tuh nggak usah lama-lama, asal udah mateng aja udah diangkat. Nah Flavis, aku juga mau sedikit cerita kenapa hari ini aku bikin resep oncom kayak gini. Karena dulu waktu aku di Jakarta, aku tuh sering banget masak resep ini. Karena di Jakarta tuh kan banyak banget oncom. Nah di Kebumen tuh agak susah kalau nyari oncom kayak gini. Nah kebetulan kemarin waktu aku ke pasar tuh ngeliat ada oncom, jadi aku langsung mau bikin resepnya untuk Flavis di rumah. Kebetulan juga untuk aku lauk makan siang ataupun makan malam. Nah ini sudah mateng, ini kita angkat, kemudian kita tiriskan biar minyaknya turun. Kalau misalnya minyaknya sudah tiris, di sini mau aku haluskan. Halus ini aku mau pakai ulekan aja, tinggal diulek-ulek gitu biar agak hancur. Kalau misalnya Flavis mau bisa juga pakai chopper juga boleh, ataupun diremet pakai tangan aja itu juga nggak apa-apa Flavis. Jadi nggak harus pakai ulekan kayak gini. Pokoknya saat kepenaknya Flavis di rumah aja lah. Mau pakai ulekan boleh, mau pakai chopper boleh, mau pakai tangan diremet-remet itu juga boleh. Yang penting nanti hasilnya oncomnya hancur kayak gini.
Kemudian kalau misalnya sudah hancur, ini kita sisihkan dulu dan kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Ini aku masih pakai minyak tadi bekas goreng oncom, nggak apa-apa Flavis. Nah ini kita masukkan bumbu yang tadi kita haluskan, kemudian kita akan gongsong sampai nanti wangi. Tadi masih ada sedikit airnya, biarkan nanti sampai berminyak dan bumbunya mateng kayak gini. Kalau sudah mateng, di sini kita akan cemplungin oncom yang sudah tadi kita haluskan. Lalu kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakaiin garam, kemudian gula, kemudian penyedap rasa. Tapi bisa juga pakai penyedap rasa sesuai dengan selera Flavis di rumah. Mau pakai micin boleh, pakai kaldu-kalduan boleh. Saya Flavis di rumah aja deh. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kalau misalnya udah enak banget, sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin daun kemangi dan juga lencaknya. Pokoknya kalau masak oncom itu tuh nggak lengkap ya kalau nggak pakai lencak dan juga pakai daun kemangi. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya semua sudah enak banget, ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Sekarang kita akan angkat dan kita akan sisihkan. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih anget banget, cocok untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Yang penting tuh nasinya tuh masih anget tuh dan rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep sup oyong yang seger banget. Kita hanya pakai bumbu yang seadanya, yang cuma cemplang-cemplung aja, rasanya udah enak banget dan juga seger banget. Pertama-tama kita siapkan oyongnya terlebih dahulu ya. Cari oyong itu yang masih muda. Kemudian kita akan buang bagian kulit yang kasarnya aja. Jadi yang bagian dalamnya itu nggak usah. Kemudian kita potong-potongnya suka-sukanya Flavis saja ya. Mau model kayak gini boleh, ataupun mau bulat-bulat juga boleh, ataupun dibelah dua habis itu dipotong-potong juga boleh banget. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai tahu putih. Kalau untuk bikin sup-supan tuh sebenarnya enaknya tuh pakai tahu yang tahu sutra Flavis. Cuma di tempatnya Flavis itu mandan langka, jadi ya udah pakai tahu putih biasa aja. Kemudian kita potong kotak-kotak dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai kecambah dele. Wah, ini udah favoritnya Flavis banget kalau udah ngomongin kecambah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada soun. Ini aku suka banget kalau soun yang jenis merek ini. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai tomat supaya nanti makin seger lagi. Untuk bumbunya di sini kita pakai brambang atau bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis, dan juga di sini aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Kita pakai yang pas-pas aja, nggak perlu ngulek-ngulek resep hari ini. Kalau semua sudah siap, di sini kita siapkan air. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin bawang brambangnya. Dan di sini aku mau tambahkan juga godong salam biar makin wangi. Tambahkan gula, garam. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa boleh, tapi kalau mau bikin sayur bening-beningan itu nggak pakai penyedap rasa. Cukup pakai gula dan juga garam aja. Untuk gulanya boleh gula putih ataupun gula merah ya. Kemudian kita masukkan tahu dan juga oyong dan juga cambah dele. Kalau sudah mendidih, baru di sini kita akan cemplungkan soun ya. Karena soun kan sebentar banget matang, jadi masuknya di bagian akhir aja. Kemudian kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini aku mau tambahkan lagi brambang goreng biar nanti aromanya makin wangi dan juga rasanya tuh gurih banget. Kemudian di sini juga aku mau cemplungin tomatnya biar makin seger lagi. Kemudian aduk-aduk. Ini nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Kalau misalnya makan siang tuh siapin lagi sambal terasi ataupun sambal mentah, terus tempe goreng sreng ataupun tempe goreng tepung, tempe mendoan. Itu rasanya udah enak banget, seger banget. Yang penting tuh nasinya masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep masakan dari telur. Telurnya nanti kita bikin kuah santan ya. Rasanya enak banget, gurih.
Nanti kita juga pakai bumbunya yang pepek. Pertama-tama kita akan siapkan telur. Ini telur tadi sudah direbus terlebih dahulu. Flavis bisa pakai telur ayam kampung ataupun telur ayam negeri kayak gini. Kemudian kita akan siapkan bumbu halus ya. Ada kunir, kemiri, bawang, brambang, cabai, keriting merah. Kemudian di sini kita akan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan dan kita siapkan untuk bumbu irisnya. Kita akan pakai cabai hijau besar. Ini potongnya panjang-panjang ya. Kemudian kita juga akan pakai tomatnya, ada yang hijau dan ada yang merah. Ini juga cukup potongnya kasar aja, gede-gede aja kayak gini maksudnya. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan wajan. Di sini kita akan tambahkan minyak. Kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Biarkan nanti sampai warnanya kuning kecoklatan. Nah, kemudian kita balik. Kalau misalnya nanti bawahnya sudah kuning kecoklatan lagi, kita akan angkat. Kemudian nanti kita akan sisihkan. Kalau misalnya Flavis takut gorengnya jeblok-jeblok, nanti bisa ditutup. Kemudian kalau misalnya nanti mau balik, baru dibuka. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah cukup kita goreng. Ini warnanya udah cantik banget. Kita akan sisihkan. Ini minyaknya kan masih banyak Flavis, kita akan kurangin supaya nanti nggak kebanyakan untuk numis bumbunya. Ini bumbunya kita aduk-aduk. Biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Kalau misalnya udah wangi, udah tanak, udah nggak ada bau lauknya. Kemudian kita akan cemplungin telurnya, sudah tadi kita goreng. Nah, sekarang kita siram dengan santan. Ini santannya aku nggak pakai yang kental banget dan juga nggak encer banget, jadi yang sedang aja. Kemudian aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini Flavis bisa tambahkan garam, kemudian gula. Kalau misalnya Flavis mau pakai gula Jawa boleh, kalau mau pakai gula pasir juga boleh. Ini tadi aku pakainya yang gula Jawa. Tapi itu nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, ini masih kita aduk-aduk. Jangan sampai santannya pecah ya. Jadi masaknya pakai api agak kecil. Kemudian harus sering-sering diaduk. Dan kita akan masak sampai nanti santannya itu enak, tanak, dan bumbunya benar-benar ngeresep ke dalam telurnya. Nah, kalau misalnya sudah mau diangkat, baru kita akan cemplungin cabenya dan juga tomatnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi, biar nanti pada saat penyajian tomat dan juga cabenya itu warnanya tuh masih cantik dan masih seger gitu dilihatnya. Seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan langsung di meja makan. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal goreng ati ampla. Wes pokoknya menu ini wajib ada di meja makan saat lebaran. Hari ini aku mau bikin versi yang gurih terus buket banget. Pertama-tama siapkan ati ampela, kemudian ini akan kita rebus. Tambahin garam pada saat merebus ya. Ngerebusnya itu nggak usah yang lama-lama Flavis. Asal dia udah mateng aja udah cukup. Kemudian ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan. Nah, ini airnya kita buang aja. Kemudian kalau misalnya sudah dingin, ini akan kita potong-potong sesuai dengan selera Flavis. Aku hari ini motongnya agak kecil-kecil. Biasanya Flavikasi kalau masak tuh kan gede-gede motongnya. Hari ini aku potongnya rada cili-cili. Kemudian setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dan kita akan siapkan tuh bahan-bahan lainnya ya. Di sini nggak ketinggalan aku pakai kerupuk kreceknya. Ini cari yang untuk masak ya, jangan langsung untuk dimaem. Kemudian ini akan kita rendam dulu dengan air mendidih. Nanti kalau misalnya sudah empuk, baru kita akan angkat dan kita saring. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi kentang. Ini kentangnya aku potong kotak-kotak. Setelah dipotong-potong, kita akan rendam dulu dengan air. Kalau misalnya langsung digoreng boleh, tapi kalau nggak langsung digoreng direndam dulu dengan air supaya dia nggak menghitam. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya, nggak boleh ketinggalan, yaitu pete. Kemudian di sini aku juga mau tambahkan kapri. Kemudian setelah ini kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini sudah aku siapkan cabai merah besar, cabai keriting, bawang, brambang. Nah, ini aku rebus semuanya jadi satu. Kalau sudah matang, ini akan kita angkat, kemudian kita sisihkan. Ini mau aku haluskan. Hari ini aku menghaluskannya pakai blender. Kalau misalnya Flavis mau pakai ulekan, itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Kemudian tambahkan lagi air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Boleh juga kok pakai minyak.
Kalau sudah halus, di sini kita sisihkan. Pertama-tama kita siapkan wajan, beri minyak agak banyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu kentangnya. Kita wolak-walik sampai nanti kentangnya mateng. Kalau sudah mateng kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian ini kita akan lanjut goreng ati amplanya. Nah, kalau goreng ati ampla itu kan suka meletus-meletus, tapi harus hati-hati karena kalau aku tutup dulu. Kemudian kalau mau angkat itu kita buka. Nah, seperti ini aja pelapis, nggak usah sampai yang kering banget, cukup begini aja udah mateng, udah enak banget. Kita akan sisihkan, kemudian kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan tumis sampai nanti benar-benar wangi banget. Kalau misalnya sudah wangi, di sini kita akan siram dengan santan. Kemudian aduk-aduk sebentar. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya, garam, gula, penyedap rasa. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti santannya tanek dan rodok kental kayak gini. Kemudian di sini kita akan cemplungin terlebih dahulu kreceknya, kemudian ati ampela dan juga kentangnya. Kemudian ini kan kita aduk-aduk, biarkan bumbunya ini rodok ngeresep sebentar ya. Kemudian kalau misalnya sudah mau diangkat, masukkan pete dan juga kapriknya. Nah, kalau pete dan kapriknya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Fluffy, supaya nanti petenya tuh pada saat dimakan tuh masih kletus dan warnanya juga masih cantik banget. Nah, seperti ini hasilnya Fluffy. Ini sambal goreng ati amplaknya sudah jadi, rasanya enak banget, buket banget. Ini cocok banget untuk sajian lebaran nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cemilan yang enak banget, cocok untuk ngopi ataupun ngeteh di pagi hari atau sore hari. Hari ini kita mau bikin risol isi bihun atau soun ya. Ini pertama-tama tadi kita siapkan kulit lumpia, kemudian kita siapkan juga di sini aku pakai bihun jagung. Fluffy juga bisa pakai bihun beras ataupun pakai soun, itu juga rasanya enak banget. Ini kita rebus sebentar ya, kemudian setelah direbus kita akan angkat, kita tiriskan, kemudian kita letakkan dulu dalam wadah dan kita akan potong-potong supaya nanti dapat potongan yang lebih kecil. Nah, setelah ini kita akan tambahkan lagi minyak goreng, kita aduk-aduk ini supaya nanti jadi kalis gitu. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi di sini bumbunya, tapi bumbunya benar-benar praktis banget. Cuman aduk pakai kaldu sapi bubuk dan juga garam. Garamnya sedikit aja karena kaldu sapinya sudah asin ya. Nah, ini akan kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Jadi bumbu bihunnya itu ya cuman ini aja. Praktis banget kan, tapi rasanya tuh enak banget. Ini kalau sudah tercampur rata kita sisihkan dan kita akan bikin larutan untuk nanti kayak untuk lemnya supaya nanti pada saat digoreng tuh nggak buyar. Ini cukup pakai tepung terigu dan juga air aja. Jadi cara bungkusnya gini Fluffy, kita ambil 1 lembar kulit lumpianya, kemudian kita kasih bihunnya. Nggak usah banyak-banyak Fluffy, secukupnya aja. Kemudian ini akan kita gulung. Nah, kalau sudah mau mendekati akhir kayak gini, ini bagian pinggir-pinggirnya kita olesin pakai larutan tepung tadi yang sudah tadi kita buat ya. Nah, ini fungsinya supaya dia merekat dan pada saat digoreng itu nggak ucul isiannya gitu. Nah, ini akan kita bungkus semuanya sampai habis. Kalau misalnya Fluffy mau, Fluffy juga bisa sih sebenarnya bikin kulit lumpia sendiri, cuman agak ribet. Jadi aku cari yang praktis aja. Tadi aku beli kulit lumpia di pasar yang sudah jadi. Kemudian sekarang siap deh untuk kita goreng. Nah, pada saat menggoreng minyaknya sudah harus panas dan diusahakan minyaknya itu yang agak banyak kalau bikin goreng-goreng kayak gini. Kemudian jangan lupa diwolak-walik supaya nanti matangnya merata sempurna. Kita akan goreng sampai nanti warnanya kuning keemasan, itu tandanya sudah mateng. Kemudian ini sudah siap kita angkat kalau warnanya udah kayak gini. Ini warnanya udah cantik banget. Sekarang kita angkat, kita akan goreng sisanya semuanya sampai habis ya. Kemudian kalau sudah digoreng semuanya, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita jadikan teman ngopi ataupun teman ngeteh di pagi ataupun sore hari. Rasanya enak banget, gurih, apalagi kita akan pakai cebusan cabai hijau ataupun sambal kacang. Wis, jangan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep serundeng. Tapi hari ini serundengnya akan kita isi pakai teri dan juga tempe. Pertama-tama di sini kita siapkan, di sini aku pakai kelapa yang sudah diparut. Cari kelapanya yang agak muda ya. Jadi kalau bikin serundeng enaknya yang muda. Kalau yang tua itu nanti dia rada kasap dan juga manisnya itu kurang. Nah di sini kita siapkan bahan isiannya. Aku pakai tempe. Biasanya kan kalau Flavi Kasih bikin serundeng itu pakainya daging sapi. Nah hari ini kita akan isi pakai tempe dan juga teri. Ini cocok banget untuk Flavis yang nggak suka dengan daging sapi. Ini tempenya akan kita potong-potong memanjang tipis ya. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan siapkan lagi teri. Atau misalnya Flavis mau pakai jenis ikan asin yang lain juga boleh banget. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian kita pakai jahe, kemudian ada ketumbar dan juga ada merica. Nah ini akan kita haluskan. Tapi bisa menghaluskannya menggunakan ulekan seperti yang aku pakai hari ini, ataupun mau pakai blender juga boleh. Wis nggak apa-apa. Kalau sudah halus, di sini kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu tempenya sampai nanti kecoklatan, tapi nggak usah sampai yang kering banget karena nanti begitu dicemplungin ke serundengnya, tempenya aku pengennya tuh rada gabus-gabus gitu. Nah kira-kira seperti ini Flavis, ini sudah matang, kita akan sisihkan, kemudian kita akan goreng teriknya. Nah ini teriknya tadi sudah dicuci bersih, sebelum dicuci direndam sebentar pakai air panas biar nggak terlalu asin banget. Nah ini akan kita goreng sampai nanti matang dan kering seperti ini. Kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbunya. Ini minyaknya nggak usah diganti, pakai minyak yang ini aja biar nanti rasanya lebih gurih lagi. Kemudian kita akan gongsong bumbunya sampai nanti aromanya benar-benar harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai dan juga laos. Kita gongsong lagi sampai nanti benar-benar aromanya harum banget. Setelah ini kita akan masukkan kelapanya. Nah proses ini tuh memang agak lama kalau bikin serundeng ya, tapi tetap harus sabar. Kemudian ini kita akan tambahkan lagi gula, garam, juga penyedap rasa. Kemudian kita akan gongsong lagi. Ini perlu diperhatikan apinya itu kecil aja, jadi memang harus benar-benar sabar banget. Kita aduk-aduk pelan-pelan sampai nanti warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Ini benar-benar nggak boleh ditinggal, jadi harus benar-benar kita aduk-aduk. Kemudian masukkan cabai rawit atau cabai merah keriting yang sudah dipotong-potong, kemudian teriknya dan juga tempenya. Kemudian aduk-aduk lagi sebentar. Nah ini hasilnya, ini sudah matang, rasanya enak banget dan warnanya juga cantik banget. Nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan langsung di meja makan. Ini masakan bisa awet seminggu walaupun nggak dimasukkan ke kulkas ya. Kalau misalnya Flavis mau lebih lama lagi boleh masukkan ke kulkas. Nanti kalau mau maem tinggal masukkan ke microwave, ataupun mau digongsong sebentar di wajan itu juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal terong bakar yang enak banget, dan aroma bakarannya itulah yang bener-bener bikin tambah enak lagi. Untuk bikin sambalnya di sini aku siapkan cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai keriting, kemudian nggak ketinggalan ada terasi, terus ada brambang, terus kita juga pakai bawang dan tomatnya nggak boleh ketinggalan. Kemudian pertama-tama kita akan bakar terlebih dahulu terongnya. Aku pakainya yang ungu, Flavis juga bisa pakai yang hijau juga nggak masalah. Ini akan kita bolak-balik sampai nanti matangnya merata dan nanti ada bau gosong-gosongnya. Itu nanti yang bikin sambal itu wangi banget dan enak banget. Nah seperti ini Flavis, ini sudah mateng, ini aromanya udah harum banget. Ini akan kita angkat dan kita akan sisihkan, biarkan dingin. Setelah dingin nanti kita akan buang bagian kulit luarnya dan kita akan suwir-suwir. Nah sekarang kita akan langsung bikin sambalnya. Kita cemplungin ke minyak panas semua bahan sambalnya ya. Ini cabenya, tomatnya, terasinya kita cemplungin jadi satu aja, dan kita akan goreng sampai nanti matang. Setelah matang seperti ini akan kita angkat dan kita akan langsung ulek. Pokoknya kalau bikin sambal tuh enaknya kita pakai ulekan aja ya. Tapi kalau misalnya di tempatnya Flavis mungkin di luar negeri nggak ada ulekan, juga bisa pakai chopper nggak masalah. Nah pertama-tama kita akan ulek dulu. Nanti kalau misalnya sudah setengah halus, baru nanti kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Nah untuk tekstur
kehalusannya Flavis juga bisa sesuaikan dengan seleranya Flavis sih, mau halus banget atau mau setengah halus juga itu boleh. Tambahkan lagi gula jawa dan garam. Kalau mau tambahkan micin, kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, wis nggak apa-apa, suka-sukanya Flavis saja. Kemudian ini terongnya sudah dingin. Kemudian ini akan kita buang bagian kulit luarnya yang gosong-gosong kayak gini Flavis. Nah nanti kita akan ambil bagian dalamnya aja. Nah sudah seperti ini. Ini langsung kita akan cemplungin atau kita langsung masukkan ke dalam cobeknya. Ini kita suwir-suwir. Jadi pengennya itu tekstur terongnya itu nggak sampai halus banget Flavis. Ini bagian ujungnya nanti kita akan buang aja. Nah ini pada saat kita bikin sambelnya, aromanya itu bener-bener harum banget. Udah aroma terasinya wangi banget, terus aroma bakaran terongnya juga harum banget. Wis pokoknya enak banget deh. Ini nanti kita akan maem pakai tempe goreng sreng. Kalau misalnya Flavis mau ada ayam goreng atau tahu goreng atau ikan goreng atau ikan asin, itu juga nanti rasanya enak banget. Yang penting nasinya anget. Kalau ada juga tegean Jawa, wais jan itu enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep balado cumi, terong, dan juga pete ala warung Padang yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan cumi. Aku pakai cuminya sebanyak setengah kilogram. Aku pakai cumi yang seger banget. Kemudian ini cuminya sudah dibersihkan dan kita potong kayak cincin gitu. Kemudian setelah ini kepalanya juga akan aku masak ya. Tapi kalau misalnya Flavis gak suka ya boleh dibuang. Kemudian di sini kita tambahkan lagi terong. Ini terongnya juga aku siapkan sebanyak setengah kilo. Ini aku pilih terongnya masih muda-muda banget. Ini terongnya akan kita potong menjadi 4 bagian biar nanti gampang untuk maemnya. Kalau kegedean nanti agak sulit ya. Kemudian kita rendam dengan air biar warnanya nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita siapkan bahan sambalnya. Di sini kita siapkan cabai merah keriting, ada bawang merah, kemudian kita pakai bawang putih dan juga ada tomat. Semua bumbu ini akan kita haluskan pakai blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya ya. Nah ini dia bumbunya sudah halus. Sekarang siapkan wajan, beri minyak secukupnya. Pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu terongnya. Nah ini kalau misalnya mau terongnya warnanya tetap cantik, nggak kemelirun atau nggak pucet, pakai minyaknya agak banyak dan harus benar-benar panas baru dimasukkan. Ini terongnya sudah matang, kita angkat, kita sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan goreng cuminya. Nah tahap ini penting ya, biar nanti cuminya itu nggak basah ketika kita masukkan ke dalam sambalnya. Dan yang paling penting nanti cuminya nggak alot lagi. Nah ini cukup seperti ini aja, kita angkat. Nanti bagi Flavis yang bertanya yang hitam-hitam apa, ini tintanya. Ada beberapa orang yang suka banget masak cumi ada tintanya, tapi hari ini aku nggak pakai tinta untuk masak cuminya. Ini sudah matang, kita sisihkan. Setelah ini kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan aduk-aduk. Di sini aku akan tambahkan lagi serai biar lebih harum ya nanti aromanya. Kita akan gongsong sampai nanti harum. Kemudian tambahkan lagi gula pasir secukupnya, penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Jadi nggak boleh ketinggalan lagi. Di sini kita pakai jeruk nipis supaya nanti rasa baladonya tuh seger banget. Kemudian di sini kalau sudah dimasukkan semua, kita aduk-aduk lagi, biarkan bumbunya itu benar-benar matang banget dan udah nggak ada bau langitnya sama sekali. Baru kita akan masukkan cuminya dan juga terongnya, dan nggak boleh ketinggalan lagi ini pete. Wah ini nanti bikin nafsu makannya itu tambah lahap lagi. Kemudian kalau semua bahan sudah masuk, kita aduk-aduk dan masaknya udah nggak usah terlalu lama, sebentar aja karena semua bahan sudah matang ya. Ada cumi udah matang, terong matang, dan juga bumbunya juga sudah matang banget. Nah ini sengaja aku masukkan petenya barengan supaya warnanya tetap cantik dan masih krius-krius.
Nah ini hasilnya, warnanya cantik banget ya, rasanya enak banget dan aromanya juga harum banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung siapkan di meja makan. Nanti kita tinggal nyiduk nasi yang masih anget-anget kemebul. Apalagi nih kalau kita maem pakai ada sayur singkongnya, ada telur dadarnya. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep bergedel. Ini resep bergedel kentangnya yang masih bener-bener jadul banget dan original banget. Jadi nanti kita nggak pakai bahan tambahan apapun, misalnya kayak daging, daun bawang goreng, itu nggak sama sekali. Jadi ini bener-bener resep bergedel yang original dan jadul. Ini kita siapkan kentangnya sebanyak 1 kg. Kemudian kentangnya kita kupas, lalu kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita akan goreng. Sekarang kita siapkan wajan, kemudian beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan kentang yang sudah kita potong tipis-tipis. Nah, aku waktu itu pernah bikin kentang yang versi dikukus atau direbus kentangnya, tapi menurut aku paling enak itu versi yang kentangnya digoreng. Nah ini kentangnya kalau sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita cuma pakai bawang putih dan juga merica. Kemudian ini mericanya kita ulek dan bawang putih juga akan kita ulek sampai nanti halus. Nah kalau misalnya sudah halus, kita akan angkat dulu, kemudian kita akan sisihkan. Nah setelah ini bekas ulekannya ini nggak usah dicuci karena kita mau pakai untuk ngulek kentangnya. Jadi kentangnya sudah digoreng, kemudian akan kita ulek. Nah di sini aku mau ngasih tips ke Flavis, kalau misalnya mau bikin bergedel, kentangnya cari yang kentang kuning, jangan yang kentang putih. Kalau kentang putih itu nanti jadi mabyur teksturnya, tapi kalau kentang yang kuning dia teksturnya buket. Nah kalau sudah halus, kita akan masukkan dalam mangkuk dan kita akan haluskan semua kentang yang sudah digoreng. Kemudian tambahkan lagi telur. Telurnya cukup 1 butir aja, kemudian garam secukupnya dan penyedap rasa secukupnya. Nah setelah ini kita akan aduk rata. Ini aku ngaduknya pakai tanganku sudah dicuci dengan bersih ya, tapi kalau misalnya Flavis nggak suka bisa juga pakai sarung tangan. Nah, ini kan kita uleni sampai nanti tekstur adonannya itu sudah kalis kayak gini. Ini tandanya sudah selesai. Kemudian setelah ini kita akan ambil sedang aja, nggak usah terlalu gede. Kemudian kita akan bentuk, caranya kita bulatkan, kemudian kita pipihkan seperti ini. Nah ini akan kita lakukan semua sampai selesai. Kalau misalnya Flavis mau bikin yang untuk model tumpeng, itu biasanya nggak pipih kayak gini, biasanya dia lebih kayak bulat lonjong, itu juga boleh banget. Nah kemudian untuk bahan balurannya di sini aku pakai 2 butir telur, kemudian beri sedikit garam. Setelah ini kita akan aduk rata. Kalau sudah tercampur rata, kita akan masukkan beberapa adonan kentang yang sudah kita bentuk. Nah kemudian kita akan aduk ratakan. Nah setelah ini kita siap untuk menggorengnya. Nah untuk menggorengnya di sini pakai apinya yang sedang aja ya, jadi jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil banget. Nah di sini Flavis nggak usah khawatir hancur karena kita pakai kentang yang kuning dan juga tadi adonannya kita kasih telur dan juga balurannya kita kasih telur. Jadi nanti teksturnya bener-bener padat dan juga buket banget. Nah ini sudah mateng, warnanya cantik banget ya, bentuknya juga cantik banget. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan, kemudian ini langsung aja kita siapkan di meja makan. Ini cocok untuk pakai nasi ataupun lauk campuran soto ataupun mau nasi tumpeng juga boleh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal kangkung. Jadi ini bukan tumis kangkung lagi Flavis, jadi sambal kangkung. Jadi nanti sambal, terus habis itu dikasih kangkung cemplungin situ sekalian. Jadi maam kangkungnya udah gak perlu sambal lagi. Ini aku siapkan kangkungnya 2 ikat. Maamnya masaknya tuh sekaligus banyak karena nanti yang maam tuh banyak. Ini kangkungnya aku petik-petikin. Flavis boleh rajang juga nggak apa-apa, boleh dibelah habis itu dirajang juga nggak apa-apa. Saya Flavis saja, suka-sukanya Flavis saja mau model gimana motongnya. Kalau aku sih kadang ya tak potong, kadang ya tak petikin kayak gini. Yang penting nanti pada saat cuci harus benar-benar dibilas berapa kali supaya benar-benar bersih. Kemudian ini sudah selesai dipetikin, kita akan cuci bersih dan kita akan siapkan untuk bahan sambalnya. Di sini aku pakai cabai rawit, kemudian kemiri, brambang, bawang, kemudian cabai merah. Jadi cabainya nggak cuma cabai rawit merah, tapi juga aku kasih cabai merah keriting. Nah ini akan kita haluskan, boleh juga diulek, nggak apa-apa. Kalau pakai blender tambahin air ataupun minyak supaya lebih gampang menghaluskannya ya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan. Kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis nih bumbu sambalnya. Kalau sudah masuk, kita kecilkan apinya. Jadi kita akan masak sampai nanti sambalnya benar-benar mateng dan juga tanek. Kemudian baru kita akan masukkan kangkungnya. Kalau kangkungnya sudah masuk, itu masaknya tuh nggak usah lama-lama karena kangkung itu sebentar banget sudah mateng. Jadi sambalnya tuh harus dimatengin dulu, baru setelah itu kangkungnya masuk. Nah sini habis bisa lihat warnanya cantik banget, warna merah sambalnya dan juga warna hijau kangkungnya. Nah ini kan kita masaknya tuh nggak usah lama-lama Flavis. Jadi kalau kangkung itu sebentar sereng aja udah mateng, makanya tadi sambalnya biar mateng dulu. Setelah itu baru kita akan masukkan kangkungnya. Nah, ini kalau udah begini maknya tuh udah nggak perlu pakai sambal lagi Flavis, karena ini sudah kita aduk langsung dengan kangkungnya dan juga bareng sambalnya. Tambahkan lagi garam, penyedap rasa. Kalau misalnya mau tambahkan gula pasirnya sedikit aja, atau pakai gula Jawa juga sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya. Kemudian ini akan kita aduk-aduk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti pada saat kita maem itu warnanya tuh masih hijau cantik dan masih krius banget. Wah enak banget ya, aku suka banget kalau maem ini tuh pakai nasi putih anget. Apalagi kalau di kampungnya Flavi Kasih itu ada namanya nasi oyek, itu juga enak banget kalau di maem pakai kangkung seperti ini. Gak usah lama-lama lagi ya, kita akan sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan selada air. Ini enak banget, resepnya juga simpel banget. Aku tuh suka banget sama selada air, jadi mau diapain aja enak. Ditumis enak, dibikin pecel enak, dibikin kelubar, mak pakai sambal terasi juga enak. Dibikin lalapan mentah-mentah kayak gini aja, rasanya udah enak banget. Nah ini akan kita potong-potong, kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai toge. Dah toge sama selada air aja, rasanya udah enak banget. Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Nah untuk bumbu-bumbunya aku benar-benar pakai bahan yang seadanya. Ini kita pakai bawang putih, kemudian di sini aku siapkan lagi cabai keriting. Kalau misalnya Flavis nggak punya, boleh cabai besar, ataupun Flavis misalnya mau lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kemudian ini kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan lagi wajan. Ini wajannya kita akan beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, kita langsung gongsong bawang dan juga cabenya sampai nanti aromanya harum banget. Nah setelah aromanya harum, di sini kita akan langsung cemplungin selada airnya. Nah ini kemudian kita akan aduk-aduk. Nah bagi Flavis yang belum pernah nyoba resep ini, jadi kalau selada air itu kan cepet banget matengnya Flavis, jadi masaknya itu nggak usah lama-lama, cukup kita aduk-aduk, itu nanti sebentar banget mateng. Nah aku juga mau kasih tahu ke Flavis di rumah kenapa sih hari ini aku bikin resep tumisan selada air. Jadi ceritanya tadi pagi aku habis sarapan di warung makan nasi rames, sekalian pergi ke pasar, terus ada lauk kayak gini Flavis. Terus aku langsung kepikiran aku juga mau bikin tumisan kayak gini untuk Flavis di rumah, karena memang rasanya tuh enak banget, jadi seger gitu. Terus bumbunya juga
sederhana banget. Jadi cuman kalau aku bilang masakan cemplang-cemplung sereng mateng gitu doang, Flavis. Nah ini kalau misalnya sudah setengah mateng, kita akan masukkan togenya, kemudian tambahkan lagi garam. Nah di sini supaya lebih seger lagi, aku mau tambahkan tomat. Nah kalau togenya udah masuk, ini wes cuman osang-osang sebentar. Habis itu ini nanti langsung kita angkat. Nah tumisan selada air ini, Flavis, ini enak banget. Nanti kita maknya pakai nasi anget. Terus habis itu telur dadar itu dikasih daun bawang sedikit. Terus habis itu ada tempe goreng sereng, tapi tempe goreng serengnya itu gorengnya jangan tipis-tipis, Flavis, jangan gendut-gendut. Terus habis itu nanti di garis-garis tengahnya itu bumbunya itu cuma bawang putih sama garam aja. Itu digoreng sereng enak banget, itu cocok banget kita makan pakai tumisan model kayak gini. Nah sekarang kalau usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.